Nah, di dalam kelas itu yang sebelumnya melihat gambar wanita muda pada kartu juga melihat wanita muda pada gambar layar, dan hampir semua orang yang sebelum melihat gambar wanita tua pada kartu juga melihat gambar wanita tua pada layar. Lalu profesor tersebut meminta salah seorang mahasiswa untuk menjelaskan apa yang ia lihat kepada salah satu mahasiswa pada sisi yang seberang ruangan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, masalah komunikasi pun timbul. Apa maksudmu wanita tua? Usianya tidak mungkin lebih dari 20 atau 22 tahun. Oh, ayolah. Kau pasti bergurau. Usianya mungkin 70 sampai 80 tahun loh. Kamu ini bagaimana? Buta. Wanita itu masih muda dan cantik. Aku mau mengajaknya kencan, dia cantik sekali. Cantik, wajahnya jelek dan dia sudah tua. Argumen sering dilontarkan bolak-balik, masing-masing yakin akan pendapatnya dan tidak mau menyerah. Semua ini terjadi di mana para mahasiswa tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki satu keuntungan penting. Mereka bisa tahu sejak awal bahwa terdapat satu sudut pandang yang lain yang berbeda. Banyak dari kita enggan mengakuinya. Ternyata hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar berusaha untuk melihat gambar ini dari kerangkacauan yang berbeda. Sudah suatu periode komunikasi tanpa hasil, salah satu bangkit menghampiri layar dan menunjukkan satu garis pada gambar. Ini kalung si wanita muda. Yang seorang lagi berkata, bukan, itu mulutnya wanita tua. Secara berangsur mereka mulai mendiskusikan titik-titik perbedaan dengan tenang. Dan akhirnya yang seorang dan kemudian yang lainnya mengalami kesadaran tiba-tiba pada saat kedua gambar tersebut menjadi nyata. Melalui komunikasi yang tenang, saling menghargai dan spesifik, kita masing-masing pada akhirnya dapat melihat sudut pandang pihak lain. Namun, sewaktu kami menghadap ke arah lain dan kemudian kembali ke layar, kebanyakan dari kami akan segera melihat gambar yang sudah biasa kami lihat dalam waktu 10 detik tadi. Saya sering menggunakan demonstrasi persepsi ini sewaktu bekerja dengan orang dan organisasi lain karena cara ini menghasilkan begitu banyak wawasan yang mendalam baik dalam efektivitas pribadi maupun antar pribadi. Yang utama adalah bahwa latihan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita. Jika 10 detik saja dapat memiliki dampak seperti ini dari cara pandang kita memandang sesuatu, bagaimana dengan pengkondisian seumur hidup? Pengaruhnya pada kehidupan kita, keluarga, sekolah, gereja, lingkungan kerja, dan teman sekerja, dan paradigma sosial mutakhir seperti etika kepribadian, semuanya menimbulkan dampak bawah sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, dan peta kita.